Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat NK? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melanjutkan konten yang sebelumnya, kali ini saya akan memberikan rekomendasi VGA gaming di rentang harga 4 jutaan. Namun sebelum lanjut, bagi yang baru mampir, nggak ada salahnya pencet tombol subscribe, dilanjutkan tombol lonceng karena itu gratis. Makin besar uang, maka kalian akan berpotensi mendapatkan VGA dengan kemampuan yang jelas lebih baik lagi. Namun cukup disayangkan kondisi saat ini lagi-lagi memaksa kita untuk rela atau ikhlas mendapatkan VGA bekas demi mengejar kemampuan yang terbilang cukup mumpuni. Tetapi jangan berkecil hati dulu ya, ada salah satu VGA baru di rentang harga 4 jutaan kali ini, dan kemampuannya nggak bisa diremehkan. AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 64-bit 4,4 juta. Nah, ini merupakan produk terbaru dari AMD, rilis pada awal tahun ini, tepatnya Januari 2022. Secara nggak langsung VGA ini memukul telak rivalnya yaitu Nvidia ya. Harga murah tapi performanya kenceng. Bahkan dengan rentang harga 4 jutaan untuk barunya, VGA ini bisa dibilang nggak ada lawan. Dari rivalnya sendiri, Nvidia cuma punya VGA murah GTX 1650 4GB DDR6 dengan harga 3,9 juta. Sedangkan yang performanya cukup baik, paling murahnya itu 7 juta lebih. Nah, merek yang menyediakan produk murah hanya dari ASRock. Kalau merek lain mungkin bisa mendekati 5 juta rupiah. VGA ini bisa bermain di resolusi 1080p dengan cukup baik, settingan medium atau high. Kemampuan gaming VGA ini di atas GTX 1066GB sekalipun. Bisa dibilang mirip-mirip RX 5500 XT. Dari beberapa artikel yang pernah saya baca, salah satu kelemahan yang cukup berasa di VGA ini adalah kurangnya dukungan untuk editing, dan juga port di VGA ini cuma dua, yaitu HDMI dan DisplayPort. Jadi VGA ini murni untuk gaming. VGA ini butuh 1x6 pin dari power supply dan daya minimal adalah 300 watt. Jadi bisa dibilang VGA ini nggak terlalu boros ya. Jujur saja saya sangat berterima kasih dengan AMD karena memberikan opsi VGA murah dan kenceng. Andai mereka bisa menjual di harga 2 jutaan, saya yakin VGA ini bakal jadi VGA terlaris, tapi nggak tahu ya kapan. Nvidia GTX 1060 6GB DDR5 192-bit 4,7 juta rupiah. Salah satu VGA favorit pada masanya, bahkan kabarnya sekarang jadi VGA favorit para streamer. VGA ini rilis pada tahun 2016 yang lalu. Kalau dihitung-hitung hampir 6 tahun umur VGA satu ini. Saya ingat pernah ambil merek Colorful versi kelas atasnya hanya 4,2 juta rupiah. Itu pun baru ya, bukan bekas. Namun sekarang harga bekasnya lebih tinggi dibanding barunya. Ya, harga pasarannya di angka 4,5 juta sampai 5 juta rupiah, tergantung merek dan juga kondisi VGA tersebut. Harga bekasnya sebenarnya udah turun ya, tahun kemarin itu malah di angka 5 juta lebih. Tetapi tetap harganya masih tergolong mahal untuk VGA bekas yang usianya hampir 6 tahun. Namun ya mau gimana lagi ya, inilah saat-saat terberat gamer tatkala VGA langka. Maka VGA bekas jadi pilihan. Kalau dibanding RX 6500 XT, kemampuan VGA ini bisa dibilang masih di bawahnya. Walaupun begitu, VGA ini masih bisa bermain game-game terbaru di resolusi 1080p dengan settingan yang menyesuaikan tentunya. Rata-rata GTX 1060 6GB membutuhkan 1x6 pin power supply, walaupun ada juga yang butuh 2x6 pin. Dan minimal daya power supply yang dianjurkan adalah 300 watt. Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6 128-bit, harga 4,6 juta rupiah. VGA ini rilis pada pertengahan tahun 2019 yang lalu. Harga jualnya sendiri pada waktu itu tergolong murah ya. Saya sendiri pernah dapat VGA merek Galax GTX 1650 Super hanya di 2,6 juta.
dan itu baru. Namun sekarang harga bekasnya bisa 2 kali lipat dari harga barunya pada saat itu. Ya, harga pasaran GTX 1650 Super cukup tinggi. Untuk merek MSI sendiri, kalian harus menebus VGA ini dengan uang 4,6 juta rupiah. Mahal, sudah pasti. Namun sekali lagi nggak ada pilihan lain. Kemampuan GTX 1650 Super ini jauh di atas GTX 1066GB, bahkan AMD Radeon RX 6500 XT sekalipun itu masih di bawahnya. Gak beda jauh dengan 2 VGA sebelumnya. VGA ini membutuhkan 1 kali 6 pin power supply dan minimal daya adalah 300 watt. Performa kenceng di antara 2 VGA sebelumnya, namun harganya juga nggak murah-murah amat. Menurut kalian gimana? Nvidia GTX 1070 8GB DDR5 256 bit. VGA ini rilis di tahun yang sama dengan GTX 1060. Yup, tergolong VGA lawas, diposisikan sebagai VGA kelas atas pada masanya. Jelas VGA ini kemampuannya di atas GTX 1060 6GB. Harga bekasnya cukup variatif ya, termurah yang bisa didapat yaitu di bawah 5 juta. Sedangkan rata-rata orang menjual VGA ini di rentang harga 5-6 juta rupiah. Kemampuan gaming VGA ini jelas melibas 3 VGA sebelumnya. Bahkan GTX 1660 non-TI pun masih di bawah GTX 1070 ini. Yang mana GTX 1660 diposisikan di atas GTX 1650 Super. Performa gaming GTX 1070 ini bisa dibilang mirip-mirip Nvidia GTX 1660 Ti, yang mana harga bekasnya masih tinggi di angka 6-7 juta rupiah. Lucu, ya lucu, 1660 Ti harganya tinggi. Padahal dengan duit 7 juta lebih sedikit, kita bisa dapat RTX 3050 8GB kondisi baru dengan kemampuan yang lebih baik dibanding 1660 Ti ini. Bahkan 1660 Super pun masih di bawah RTX 3050. Dengan kemampuan gaming yang masih mumpuni dan apabila kalian mendapatkan harga yang masih waras, rasanya GTX 1070 ini cukup menarik dibeli. Namun VGA ini merupakan VGA paling boros di video ini. Ya, VGA ini butuh 1 kali 8 pin power supply dan daya minimal power supply adalah 450 watt. Dari 4 VGA di video ini, manakah yang paling baik antara harga dan performa? Cukup jelas rasanya apabila kalian mendapatkan harga yang tergolong waras, maka Nvidia GTX 1070 8GB DDR5 pilihan terbaik. Tetapi kalian harus mengeluarkan uang tambahan untuk beban listrik karena VGA ini tergolong boros daya. Namun kalau kalian pengen VGA baru yang benar-benar grace dan bergaransi panjang, maka nggak ada pilihan lain selain mengambil AMD Radeon RX 6500 XT. Kecuali harga RTX 3050 di kisaran 5 jutaan, maka pilihan ini bisa diabaikan. Tapi itu cuman berandai-andai ya. Oke guys, sampai di sini saja dulu bahasan VGA gaming murah tapi tergolong mahal. Sekali lagi mohon dukungannya yang baru mampir dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.